Assalamualaikum, shalom, salam kebajikan, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Andri Wijaya, dosen tetap Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Budi Dharma, khususnya di Prodi Sistem Informasi. Pada video ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu pemrograman web 2 plus lab. Sebagai bentuk pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT bidang pengajaran. Dalam pengampu mata kuliah ini, saya menggunakan metode pengajaran DIA, yaitu Delivery, Interaction, sama Assessment. Saya juga melakukan pengajaran secara sinkronus atau tatap muka dan asinkronus lewat e-learning UBD untuk melihat materi dan pengumpulan tugas mahasiswa. Mata kuliah pemrograman web 2 plus lab ini merupakan mata kuliah wajib program studi sistem informasi, di mana memiliki bobot 4 SKS, di mana 2 SKS teori dan 2 SKS lagi praktek atau praktikum. Mata kuliah pemrograman web 2 plus lab ini mempelajari beberapa hal, diantaranya yang pertama review PHP dan HTML, yang kedua bootstrap, yang ketiga pengenalan Laravel, yang keempat struktur dari Laravel, yang kelima komponen form Laravel, yang keenam dan ketujuh adalah penggunaan database pada Laravel. Nah, selanjutnya ada materi membuat modeling dan migrasi, eloquent relationship, eloquent many-to-many, PDF report, validation form, lalu yang terakhir review materi untuk persiapan UAS nanti. Deskripsi mata kuliah ini adalah pemrograman web PHP menggunakan framework Laravel dengan basic MVC atau model view dan controller. Nah, mata kuliah ini juga menggunakan perangkat lunak XAMPP sebagai web servernya atau database servernya, dan interpreternya adalah PHP. Nah, untuk text editornya sendiri menggunakan VS Code atau Visual Studio Code. Untuk capaian pembelajaran lulusan dalam mata kuliah ini terdiri dari 4 aspek, yaitu yang pertama sikap, memiliki 2 poin, yaitu yang pertama menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Nah, dari segi aspek pengetahuan itu terbagi menjadi 2 juga. Yang pertama, menguasai konsep teoritis sistem informasi dan mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Lalu dari poin yang kedua adalah menguasai konsep logika algoritma dan dapat dituangkan ke dalam bahasa pemrograman sebagai solusi pemecahan masalah. Nah, lalu dari segi aspek keterampilan umum itu terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Nah, lalu untuk poin yang kedua, yaitu mampu mengembangkan diri dan bersaing di tingkat nasional dan internasional. Nah, untuk yang poin yang ketiga, mampu mengimplementasikan wawasan lingkungan dalam mengembangkan pengetahuan. Lalu untuk aspek keterampilan khusus terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama, yaitu mampu merancang, menganalisis, mendesain, menguji, dan mengimplementasikan proyek sistem informasi. Lalu untuk poin yang kedua, yaitu mampu menganalisis dan menerapkan teknologi terkini untuk peningkatan daya saing organisasi. Nah, untuk capaian pembelajaran mata kuliah pemrograman web 2 plus lab ini terdiri dari 4 aspek juga. Yang pertama, mahasiswa mampu membuat halaman web PHP menggunakan framework Laravel. Yang kedua, mahasiswa mampu mendesain halaman web sederhana menggunakan CSS dengan framework Bootstrap. Yang ketiga, mahasiswa mampu membuat backend web yang terkoneksi dengan database. Yang keempat, mahasiswa mempraktekkan konsep MVC untuk pemrograman berorientasi objek. Nah, untuk penilaian sendiri mata kuliah sendiri ini memiliki bobot yang terbagi menjadi 4 kategori. Pertama, ada absensi sebesar 10% bobotnya. Yang kedua, tugas materi atau kelompok 20%. Yang ketiga, UTS 30%, dan yang keempat, UAS 40%. Nah, untuk referensi dan daftar pustakanya berasal dari buku dan e-book dan beberapa website resminya, yang terbagi menjadi 2 kategori, yaitu referensi utama dan referensi pendukung. Untuk referensi utama, yang pertama ada buku dengan konsep implementasi pemrograman Laravel edisi 2019 dari Awan Pribadi Basuki. Yang kedua ada web resmi Laravel dokumentasinya. Yang ketiga ada tutorials point Laravel. Yang keempat, adanya e-book, penggunaan e-book berjudul Build Website with Laravel 5.8.
Lalu yang kelima ada ebook juga dengan judul Up and Running a Framework for Building Modern PHP Apps. Lalu yang keenam ada buku dari Junior Supardi dan Sulaiman yang berjudul Semua Bisa Menjadi Programmer Laravel Basic, yang penerbitnya adalah Alex Media Komputindo 2019. Nah, untuk referensi pendukungnya ada dua. Yang pertama dari w3school.com, yang kedua dari getbootstrap.com. Nah, lalu berikut adalah cuplikan video proses pembelajaran tatap muka yang dilakukan di dalam lab komputer pada mata kuliah pemrograman web 2 lab ini. Untuk itu, selamat menyaksikan. Oke, selamat sore semua. Nah, hari ini kita masuk ke web 2 untuk pertemuan 12, kan kita masuk ke materinya validation ya. Nah, sebelum kita mulai ke validation kan kita di awal-awal sudah saya jelaskan bahwa materi dari pertemuan pertama sampai seterusnya itu saling berkaitan. Nah, di antaranya yang terakhir itu kan ada CRUD, lalu ada tema relasi, ada one-to-one. Mungkin dari kalian ada ini one-to-one itu penambahan tema apa? Kalau yang selanjutnya kan itu ada menambahkan tabel relasi juga. Untuk relasi itu one to many. Kalau one to many ada ingat apa? Kelas ya. Lalu yang terakhir itu kita masuk ke dalam relationship-nya adalah many to many. Untuk many to many apa? Seperti teknologi Pak. Iya, teknologi. Nah, kenapa one to one itu telepon? Contohnya karena gini, setiap mahasiswa hanya boleh mendaftarkan satu buah nomor telepon. Begitu juga nomor telepon yang telah didaftarkan oleh mahasiswa itu pasti hanya dimiliki oleh salah satu mahasiswa, yang mungkin sama. Nah, itu namanya relasinya one to one. Nah, kalau one to many, kenapa itu ditambahkannya field class? Karena setiap siswa hanya memiliki satu kelas, sedangkan di dalam kelas bisa memiliki lebih dari satu siswa. Makanya relationship-nya one to many. Nah, sedangkan untuk yang many to many itu kenapa contohnya adalah hobi? Karena setiap hobi itu bisa dimiliki oleh lebih dari satu siswa. Sedangkan siswa juga bisa memiliki lebih dari satu hobi. Makanya relationship-nya adalah many to many. Nah, kita langsung masuk ke validation ya. Jadi untuk validation ini adalah setiap data yang akan disimpan di database sebaiknya dipastikan dulu kualitas datanya agar datanya itu tidak ada yang missing value. Nah, oleh karena itu diperlukan suatu proses validasi data sebelum data tersebut disimpan atau masuk ke dalam database-nya. Nah, lalu validasi meningkatkan kualitas dan integritas data yang tersimpan di database. Nah, lalu untuk yang selanjutnya adalah Laravel memiliki beberapa cara atau metode untuk memvalidasi data form. Nah, tapi untuk materi ini kita akan menerapkan validasi manual untuk form siswa. Nah, untuk step yang pertamanya kalian bisa aktifkan dulu modul Apache sama MySQL-nya. Kalian bisa pasang kontrol panel-nya, pastikan modul Apache sama MySQL itu udah aktif atau running, jadi dia terblok warna hijau stabil seperti ini. Nah, untuk sebelum kita mulai, kalian bisa download file project-nya dulu yang sudah saya upload di mana di e-learning-nya di web 2, di materi web 2 ya, di topik 12. Nah, ini adalah materi terakhir yang sudah saya kerjakan sebelumnya. Jadi yang terakhir itu adalah many. Jadi kalian tinggal lanjutkan dengan referensi apa? Pertemuan PPT-nya yang 12 atau validation-nya. Nah, lalu jika sudah semua, kalian bisa upload kemana? Ke file tugas pertemuan 12. Nah, kita masuk ke materinya ya. Nah, untuk step yang pertama, kalian bisa buka file controller-nya, siswa controller. Kalian tambahkannya apa nih? Use Illuminate Support Packet Class. Kita akan membuat validasi menggunakan kelasnya validator. Makanya harus kalian import dulu, atau gunakan dulu, atau panggil dulu. Use Illuminate Support Packet Validatornya. Nah, jika sudah kalian save, nah lalu kalian bisa apa nih? Kalian bisa selanjutnya buka siswa controllernya juga di bagian mana? Di bagian store untuk penyimpanan. Agar sebelum disimpan itu datanya divalidasi dahulu. Nah, caranya gimana? Kalian bisa tambahkan validator ini dan tambahkan apa nih? Tambahkan beberapa atribut sesuai kebutuhan kalian. Nah, di sini dicek nih. If validator fail, jika validatornya datanya itu tidak sesuai atau gagal divalidasi, maka akan di redirect kemana? Ke halaman tetap, di halaman tambah atau create ya.
Nah, di sini ada with errors validator. Ini gunanya untuk apa? Ini gunanya untuk menangkap atau mengembalikan pesan errornya. Sedangkan with input itu gunanya untuk apa? With input itu digunakan saat kalian input beberapa di property formnya itu. Jika terjadi error saat kalian tekan tombol save, nah datanya yang sebelum kalian input itu tidak akan terhapus. Nah, itu fungsinya with input. Nah, lalu jika dia lolos validasi, jalankan apa? Jalankan step di bawahnya atau selanjutnya, di mana siswa create artinya akan menyimpan seluruh data dari variabel inputnya ini. Nah, lalu ini untuk menyimpan data teleponnya sama menyimpan hobinya. Jika semua prosesnya berhasil, dia akan apa nih? Responnya berupa redirect. Redirect kemana? Ke halaman indeksnya atau ke bagian metodenya. Nah, jika kalian sudah memodifikasi atau mengganti kode ini, kalian bisa save. Nah, lalu apa nih? Setelah bagian kontrolnya, kalian harus mengubah file view-nya. Karena apa? Karena untuk menampilkan pesan errornya. Di bagian mana? Di bagian create-nya. Atau bagian tambah ya. Kalian bisa tambahkan satu buah resource seperti ini, di mana di sini ada add if $errors any. Artinya apa? Jika ada error apapun, tampilkan pesan errornya, di mana diwakili dengan apa? Variabel errornya, dan ditampilkan dengan warna merah atau font color pad pesan errornya. Nah, itu untuk menampilkan pesan errornya. Jadi kalian save. Nah, lalu setelah itu apa? Setelah itu kalian bisa tambahkan atribut value-nya, nama ini sesuai nama objeknya. Digunakan untuk apa? Itu seperti yang dijelaskan di sebelumnya, itu di bagian siswa kontrolannya. Di mana saat kalian menekan tombol save atau simpan, nah jika kalian gagal atau mungkin validasinya gagal, mungkin kalian salah memasukkan format tanggal dan sebagainya, itu datanya juga akan tidak akan terhapus. Nah, itu gunanya fungsinya untuk alt-nya ini. Nah, dan pastikan harus sesuai dengan apa? Nama objeknya atau name-nya. Nah, jika sudah, di step selanjutnya kalian tetap tambahkan semuanya, atribut value-nya. Nah, lalu jika sudah, kalian bisa save. Nah, setelah itu kalian bisa jalankan apa nih? Virtual server-nya. Kalian buka cmd. Nah, lalu kalian masuk ke bagian apa? Ke bagian folder latihan. Ide ya. Nah, lalu jalankan virtual servernya di mana? PHP spasi artisan spasi serve. Nah, lalu dia kalau muncul seperti ini berarti virtual servernya running. Kalian bisa buka apa nih? Browsernya. Tinggal kalian apa? Tinggal kalian cek. Localhost 1008.000/ nama resource-nya siswa / apa? / URI-nya apa? Create untuk menampilkan form tambah. Nah, lalu kalian bisa tambahkan nih. Contohnya, jika contohnya seperti ini, kalian save, dia akan error. Kenapa? Karena di sini ada pesan errornya nih. This has already been taken, artinya apa? List itu sudah digunakan, artinya sudah ada di database sebelumnya. Karena list itu primary atau unique, jadi tidak boleh sama. Begitu juga dengan apa? Dengan nomor telepon. Karena seperti yang dijelaskan sebelumnya, telepon itu memiliki relationship-nya itu one-to-one. Artinya apa? Satu mahasiswa yang memiliki satu nomor telepon. Begitu juga nomor telepon yang didaftarkan hanya dimiliki oleh satu siswa. Nah, jadi ini contohnya penggunaan form validasi untuk bagian create-nya. Nah, lalu untuk selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan mengubah bagian update-nya. Bagian update-nya juga sama seperti yang sebelumnya. Jadi kalian tinggal tambahkan kelas validator beserta atributnya. Nah, lalu tambahkan juga suatu fungsi if-nya untuk mengecek apakah data yang sebelum kalian masukkan ke database itu sebelum diproses itu datanya sudah sesuai semua atau belum. Nah, jika sudah, dia akan melakukan proses update dan akan redirect kemana? Ke halaman indeksnya. Nah, lalu setiap ada perubahan harus kalian save di text editor ya. Nah, lalu kalian buka file view-nya. Kenapa buka file view lagi? Tapi ini bagian edit. Karena kita akan menampilkan pesan error juga di bagian form edit-nya. Ini juga sama seperti yang sebelumnya. Jika ada pesan error apapun, tampilkan pesan errornya. Nah, lalu kita sudah. Demikian penjelasan deskripsi dari mata kuliah dan cuplikan video pengajaran pemrograman web 2+Lab ini. Terima kasih kepada Universitas Budi Dharma dan para dosen. Terima kasih juga kepada panitia dan tim penilai sertifikasi dosen 2025.